Yang tahapan ini saya yakin tidak semua punya. Saya kasih for real tahapan. Saya tidak mau dibilang itu adalah janji kampanye setiap calon gubernur di Buton. Saya nggak mau dibilang itu. Karenanya saya mau kasih tahapan khusus untuk for real. Ini sebagai bentuk komitmen kita selama ini yang lewat karya lisan dan video kita selalu tidak pernah berhenti diskusi tentang semangat kebutuhan dan Buton Raya. Saya hakul yakin sih for real di Provinsi Sulawesi Tenggara khususnya di DPRD nanti, di DPRD Sulawesi Tenggara nanti terkait dengan agenda ini, saya insya Allah yakin tidak akan ada gejolak yang berarti. Insya Allah semua kita anggota DPRD Sulawesi Tenggara insya Allah semua mendukung agenda ini. Rasa-rasanya tidak ada lah yang akan menghalangi agenda ini. Tadi saya sudah sampaikan ke Foril, pintu ini memang harus pandai membaca tanda-tanda alam Foril. Ya, insting politik kudu tajam dikit ya, kudu diasah-asah tiap hari gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat itu semua dimanapun saja berada. Kembali di segmen Pojok-Pojok. Tentunya kita kembali bersama dengan Warren Nubrati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama tidak berjumpa ya. Betul ya. Tapi Foril tetap di hati. Alhamdulillah. Ya. Luar biasa. Nah, sebenarnya saya sejak di pojok-pojok waktu di Togo itu di depannya Baruga, di depannya masjid di lapangan itu sempat ada postingan di situ. Iya. Postingan yang mengatakan ke bawah ya saya kembali lama sebelumnya tanggal 18 November 2021 di Waci Sulawesi Tenggara. Ininya begini, pemilihan gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2024 adalah pertarungan gagasan putra putri Sulawesi Tenggara, di mana saya dalam hal ini ada di dalamnya. Siap. Bahwa semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rakyat yang lebih terbaik untuk masa depan. Amin. Di bentengnya Togo Wakatobi. Ternyata itu menepati. Boleh kita soal ini? Betul. Jadi 5 tahun terakhir, termasuk di dalamnya itu ada postingan itu tentu berangkat dari suasana kebatinan sebagai putra daerah Sulawesi Tenggara bahwa daerah ini sudah saatnya seperti provinsi-provinsi lain yang melewati pentas politik dengan pertarungan ide dan gagasan. Karena menurut saya kepemimpinan itu bukan gagah-gagahan. Tidak saja pamer kemampuan finansial maupun kekuasaan gitu kan. Karena orang-orang seperti kita ini for real. Orang-orang seperti kita, anak-anak daerah seperti kita yang hanya mengandalkan kemampuan diri sendiri, mengandalkan pengalaman pribadi yang ditempa dengan keras dan ditempa dengan seluruh kesederhanaan dan nilai-nilai luhur tanah Buton misalkan, itu harus senantiasa ada di arena gagasan, gitu. Karena kita lihat daerah-daerah lain semakin maju politiknya, gitu. Karenanya besar harapan saya bahwa Sulawesi Tenggara juga di masa depan itu diisi dengan pertarungan gagasan, tidak diisi oleh pertarungan isu-isu negatif ya, isu-isu primitif gitu kan. Karenanya hoax, ujaran kebencian, saling membuka luka lama misalkan gitu kan. Saling menghantam, mencari kelemahan-kelemahan masing-masing gitu kan. Jadi ya kita tinggalkan itu semua karena secara psikologi calon pemimpin yang membangun narasi-narasi perpecahan itu juga akan diikuti oleh tim suksesnya for real, oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Contoh misalkan ada istilah di kita itu di Jakarta bahwa ada istilah bahwa kandidat tim sukses adalah cermin kandidat gitu. Jadi masyarakat juga tengah melihat itu loh. Jangan dikira masyarakat itu tidak memantau. Dengan polosnya mereka akan bilang bahwa kita nggak mau di situ, kerjanya jelek-jelekin orang misalkan gitu. Jadi kurang lebih itu yang tengah kita gagas bersama. Nah, hari ini saya melihat
lihat di bawah perkembangan perempuan berani saat itu uang untuk Sutra. kembali lagi Oh, betul. berani untuk sutra Betul. dari Sulawesi. Coba kita soal itu. Nah, ini Uniknya didukung ibu-ibu. betul betul. Ini menarik sekali, Foril. Menariknya adalah pasca pemilu pasca pemilu 2024 kemarin itu saya berkontemplasi ya, karena kan politik itu ilmiah dan realistis. Meskipun ada juga yang bilang politik itu uang dan kekuasaan, tapi kalau bagi Wade Nurhayati, politik itu ilmiah, realistis, terakhir ditutup dengan doa, gitu kan. Tapi kalau bagi saya membangun ikhtiar itu betul-betul di atas doa-doa saya. Tidak bermaksud memposisikan diri baik, tapi saya percaya benar sebagai orang iman bahwa doa itu satu-satunya senjata bagi kita. Tapi tentu saya realistis bahwa politik itu dimulai dengan doa, diikuti dengan ilmiah dan realistis tadi. Gitu ya. Nah, karenanya saya memulainya dengan bismillah, meneguhkan hati bahwa insya Allah meluruskan doa dan niat baik bahwa insya Allah saya akan sampai pada pertarungan Pilgub 2024 nanti di bulan November. Selebihnya saya serahkan kepada langit yang menjawab. Betul. Nah, terkait dengan tagline perempuan berani, itu saya dapat di tengah malam. Jadi dalam proses kontemplasi itu, ketika hasil pemilu tidak linier dengan cita-cita saya terkait dengan perolehan kursi DPR provinsi yang maksimal untuk menyempurnakan kalimat realistis tadi loh. Jadi ketika cuma satu kursi, lalu kemudian yang lain tentu kursinya banyak gitu kan. Lalu saya menghitung diri sendiri. Artinya saya bertanya ke diri sendiri bahwa masihkah Wade Nurhayati dengan satu kursi ini masihkah berani menatap Pilgub Sulawesi Tenggara. Itu kontemplasinya for real. Jadi kontemplasi dan sadar diri. Lalu kemudian akhirnya saya tiba pada titik komitmen pada diri saya sendiri dan pada tujuan saya sebagai calon gubernur adalah saya meletakkan niat baik dulu bahwa satu-satunya yang membawa saya berani untuk maju sebagai calon gubernur Sultra adalah saya ingin membenarkan kata-kata saya sendiri bahwa politik itu saya ingin konsisten. Kan orang bilang kita jangan, kalau di agama kan diajarkan jangan sekedar berkata tidak berbuat gitu ya Foril. Kata-kata harus linear dengan perbuatan misalkan. Saya orang yang selalu mengumandangkan bahwa politik itu bukan uang dan kekuasaan. Karenanya saya menafikan kembali, saya mengumpulkan seluruh keberanian saya sebagai anak Buton, sebagai orang Liat Togo yang tumbuh kecil di atas karang-karang yang bebatuan. Ya, saya mengumpulkan seluruh keberanian saya untuk menggunakan tagline perempuan berani. Kenapa berani, Foril? Karena satu kursi berani maju sebagai calon gubernur Sulawesi Tenggara yang tentu saya hakul yakin dan percaya semua publik Sulawesi Tenggara, khususnya politisi yang punya kursi lebih dari satu, mungkin sedikit mencibir gitu loh. Dan pasti yang orang lihat adalah kursi, perolehan kursi. Gitu. Lalu kemudian saya juga sadar bahwa yang saya hadapi ini adalah tokoh-tokoh terbaik Sultra yang tidak diragukan kredibilitasnya dan lain-lainnya gitu, yang seluruhnya mumpuni dan memenuhi syarat sebagai calon gubernur gitu. Itu juga yang membuat saya merumuskan tagline perempuan berani gitu. Karena Foril tahu seperti apa kehidupan saya di Liat Togo karena sudah datang. Foril juga tahu banyak tentang latar belakang keluarga saya yang hanya pedagang kaki lima, bahkan kakak-kakak saya sampai sekarang hanya pedagang saja, tidak
tidak mau melompat ke yang lebih lagi. Orang tua saya pedagang, kakak saya pedagang, saya sendiri yang politisi di antara empat bersaudara. Keluarga saya konsisten di posisi manapun saya, mereka tetap memilih menjadi pedagang gitu. Jadi dengan latar belakang itu, tentu itu saya paksa diri saya untuk tidak minder gitu loh. Artinya itulah yang kemudian juga masuk dalam rumusan perempuan berani. Gitu. Tidak, Foril bayangkan saja membangun komunikasi dengan partai politik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional, itu saya lakukan sendiri, Foril. Saya lakukan sendiri, saya menjemput semua perkawanan saya di masa lalu dan di masa kini yang sekiranya bisa saya komunikasikan, dan saya membangun keyakinan terhadap diri sendiri dulu, dan terhadap, kan kalau kita tidak yakin dengan diri sendiri, bagaimana kita meyakinkan orang gitu. Dan saya lakukan sendiri. Di semua komunikasi saya, semua tahu bahwa saya hanya datang dengan modal semangat dan gagasan untuk menjadi Gubernur Sultra. Gitu. Jadi saya berlapang dada menyampaikan itu dengan harapan bahwa langit meridhoi ikhtiarnya, dan hati terketuk bahwa dan ada hati yang terketuk dengan tidak melihat nilai rekening sebagai calon Gubernur Sultra. Ya, meskipun konsekuensi pertarungan itu tentu saya paham dan saya tahu, tapi saya tidak ingin datang sebagai orang kaya, karena saya ingin datang ke hati seluruh masyarakat Sultra sebagai saudara perempuan, sebagai kakak perempuan, sebagai ibu gitu, dan sebagai nenek mungkin. Gitu, Foril. Ibu-ibu semua di iya negara ini betul, Foril. Itu aduh itu menarik sekali, Foril, karena saya jujur baru kali ini maju ke pentas politik merasakan suasana kebatinan dan dukungan ibu-ibu gitu loh. Dulu-dulu kan ya kita jalan aja, kumpul aktivis semua lintas generasi, laki-laki perempuan, pokoknya hampir mayoritas agenda-agenda itu digagas bersama oleh teman-teman aktivis dan teman-teman laki-laki lah ya. Terus tiba-tiba dapat dukungan ibu-ibu yang dengan polosnya Foril menyampaikan unek-uneknya dengan polos juga gitu loh. Contoh misalkan unek-unek itu bilang gini, ada ibu-ibu yang nyampaikan ke saya, Foril, dia bilang gini, Ibu nanti kalau sudah jadi gubernur tidak akan berubah kan, katanya. Oh, tidak akan berubah kan, akan tetap seperti hari ini gitu. Itu mereka tanya. Kemudian ada misalkan bertanya gini, Ibu nanti kalau kampanye Ibu Won yang akan di depan maju kan, bukan orang lain gitu. Jadi nggak akan pakai jubir kan, gitu. Jadi itu, dan saya akhirnya terus tiba-tiba ada lagi ibu-ibu yang, mohon maaf Foril ya, ini menarik sekali dan saya terharu sampai menitikan air mata. Tiba-tiba ada ibu-ibu yang berdebat dengan kelompoknya di kompleks misalkan. Bilang, ngapain sih dukung Wode Nur Hayati, kan dia mantan koruptor. Lalu berantem, cabik-cabikan gitu. Dia, bayangkan beliau membela saya sedemikian rupa, di posisi saya belum pernah bertemu beliau gitu loh. Beliau hanya mendengarkan kisah tentang Wode Nur Hayati itu dari media, dari adik-adik teman-teman seperti Foril gitu kan. Sampai akhirnya saya ketemu di Kendari kemarin dan mereka memeluk saya dengan erat dan ya kita berharu-haruan gitu loh, Foril. Jadi iya, sampai segitunya. Ibu-ibu itu senatural itu, Foril, senatural itu. Bahkan mereka tuh sampai bilang, kita sudah scroll Facebooknya ibu, kita scroll, bahkan mereka sudah membaca komentar-komentar anak-anak saya, misalkan anak perempuan saya kan kebetulan suka sekali membuat postingan tentang ibunya gitu ya. Jadi mereka sudah sampai sejauh itu mencari di saat kita belum mempersiapkan diri sebenarnya. Jadi kita belum recovery belum memperbaiki semua status. Jadi ternyata kita sudah di scroll dulu. Gitu. Jadi luar biasa, saya pantaslah di pentas politik manapun ibu-ibu itu terhitung dan militan dalam pertarungan karena mereka ternyata sangat menggunakan hati dalam melihat kandidatnya. Iya itu luar biasa. Iya betul. Kembali ke saya hanya mengingat bahwa kembali nomornya pada saat beliau
kita syuting di sana bahas Buton Raya. Iya. Kalau kita bahas Buton Raya di sana, Betul. lagi Buton Raya. Lagi-lagi. Ya, kalau bicara Buton Raya, kita sudah datang para biasa. Kita Iya. punya lagi di rumah. Iya, betul. Kemudian cerita soal Buton Raya tidak ada habis-habis ini. Orang digoreng Buton Iya, Raya. iya. Kalau lagi sawah, tapi saya tetap ingin merawat semangat itu. Iya, iya. Boleh cerita soal semangat Buton Raya. Kembali kita semangat kali. Sebenarnya itu juga semangat yang tersisip. Jadi di agenda Bismillah saya maju sebagai calon gubernur itu juga ada kepentingan besar yang tersisip di situ for real. Karena saya sejak awal menjadi pelaku sejarah terkait dengan pemekaran di Provinsi Sulawesi Tenggara secara umum ya. Selain pemekaran itu, semangatnya adalah pemerataan kesejahteraan dan penambahan APBN misalkan ke daerah yang baru yang akan mekar. Tetapi yang terpenting adalah Buton Raya ini tengah membangun pengakuan sejarah for real. Gitu. Pengakuan sejarah artinya selama kita belum menjadi provinsi baru, kita hampir pasti kita seakan-akan bukan ex-kesultanan di masa lampau yang menggabungkan diri tanpa syarat ke dalam NKRI. Kita tidak minta syarat daerah khusus, kita tidak minta syarat tiap periode kepemimpinan ada menteri, gitu kan? Jadi ini yang sebenarnya menjadi dominan pada saya, dominannya semangat Buton Raya ini sangat dominan pada saya. Saya baper betul for real ketika kita semua tidak mau legowo membangun narasi yang sama. Contoh, kenapa sih kita tidak mau membangun narasi bahwa apapun namanya yang penting provinsi mekar gitu. Iya. Karena saya juga sama dengan teman-teman. Saya bersedia kok misalkan narasinya menjadi Kepulauan Buton, asal mekar gitu loh. Kenapa saya tidak mau mundur dari narasi Buton Raya? Karena hanya narasi Buton Raya yang saya yakini akan mekar gitu loh Korea. Nah, saya kemudian bertanya, ini sebenarnya kita ini mau melahirkan provinsi baru atau kita sedang sebenarnya terselubung mencegah lahirnya provinsi baru? Saya sedang menggugat itu sebenarnya gitu. Artinya buat saya Foril, saya ini janji seorang pelaku sejarah. Ini janji seorang pelaku sejarah bahwa di Koja-Koja malam ini saya ingin meletakkan janji minimal pada Foril dan pada semua yang akan menonton ini bahwa insya Allah kalau Ade Nur Haidar terpilih sebagai sebagai gubernur Sulawesi Tenggara di periode 2024 dan seterusnya, maka janji saya 1 tahun pertama adalah berkoordinasi dengan Kemendagri untuk mempersiapkan daerah otonom baru yaitu Buton Raya. Allah. Kalau kemudian ada saran dari Kemendagri untuk merubah nama, misalkan kalau nama Buton Raya tidak relevan, maka itu akan saya terima sebagai syarat dari Kemendagri. Tapi tidak dibikin oleh kita-kita sendiri, yang kemudian itu sebenarnya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, gitu. Artinya ini janji seorang Ade Nur Hayati. Hanya janji itu yang bisa saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Buton Raya. Insya Allah kalau terpilih menjadi gubernur Sulawesi Tenggara, saya sendiri yang akan menggawangi, memimpin dengan tangan dan hati saya sendiri untuk melahirkan daerah otonom baru dan mengumpulkan seluruh serpihan semangat masa lampau dan memunculkan daerah Buton Raya yang berbudaya dan bersih dari narasi-narasi perpecahan dan lain sebagainya. For real, zaman sudah maju, teknologi sudah maju, yang harus kita pertahankan adalah kemuliaan budaya kita, karena sekarang bahkan robot lebih pintar dari kita. Gitu, AI, betul. Wah, saya secara pribadi sejak dulu itu merawat ini semangat Raya ini semangat itu semangat pemekaran. Saya betul-betul merawat itu. Sampai hilang. Saya kasih for real tahapan ya. Siap. Yang tahapan ini saya yakin tidak semua punya. Saya kasih for real tahapan. Saya tidak mau dibilang itu adalah janji kampanye setiap calon gubernur di Buton. Saya nggak mau dibilang itu. Karenanya saya mau kasih tahapan khusus untuk for real.
Ini sebagai bentuk komitmen kita selama ini yang lewat karya lisan dan video kita selalu tidak pernah berhenti diskusi tentang semangat kebutuhan dan kebutuhan raya. Saya kasih for real tahapan misalkan. Ketika terpilih menjadi gubernur Sulawesi Tenggara, yang paling pertama saya lakukan adalah mengumpulkan seluruh Muspida Plus dan menyampaikan, meminta tolong kepada mereka bahwa bapak-bapak sekalian yang terhormat, tugas saya sebagai gubernur Sulawesi Tenggara adalah berkomunikasi dengan Presiden dan Kemendagri, tugas saya sebagai gubernur, bahwa Provinsi Buton Raya layak dan memenuhi aturan. Lalu tugas bapak-bapak sekalian adalah mengkomunikasikan ke Mabes, institusi bapak-bapak sekalian untuk menyiapkan institusi baru di provinsi baru. Gitu. Lalu kemudian sebagai gubernur Sulawesi Tenggara, saya akan berkoordinasi dengan seluruh daerah cakupan yang ada di Dirjen Otoda itu adalah Kota Bau-Bau, Buton Tengah, Buton Selatan, Wakatobi, Buton Utara. Saya akan berkomunikasi dengan seluruh daerah DOB ini, termasuk Muna. Saya tetap akan komunikasi bila-bila mereka bersedia untuk menggabungkan diri dengan Buton Raya. Sederhana sekali for real bahwa kita bisa membagi zona ibu kota provinsi, misalkan di sebagian daratan Buton dan di sebagian daratan Wamengkoli misalkan. Kemudian kita bisa rumuskan pola perencanaan memperluas daerah cakupannya, misalkan dengan jembatan penghubung dan lain sebagainya. Itu sekali lagi ini agenda kesejahteraan, tidak sedang bicara agenda apa kata saya gitu loh. Karena kalau ada yang mengatakan bahwa lahirnya provinsi baru di Buton itu berefek ketidaksejahteraan bagi masyarakat di kabupaten tetangga, misalkan tetangga provinsi, itu saya kira narasi yang menyesatkan. Karena contoh saja misalkan, kalaulah Kabupaten Muna tidak mau bergabung misalkan dengan Buton Raya, tapi saya insya Allah yakin ketika Buton Raya lahir, insya Allah keluarga kita di Muna akan menemani kita untuk saling membesarkan di Buton Raya, karena lebih dekat kan. Itu dan struktur daerahnya sebagai daerah kepulauan juga sama for real. Jadi pilihan yang paling rasional adalah bersama dengan Buton Raya. Lalu kemudian efeknya itu efek lahirnya Provinsi Buton Raya itu efek yang paling besar itu untuk kalau Muna tidak bergabung, itu Muna itu menjadi daerah yang sangat strategis karena dia diapit oleh dua provinsi besar gitu. Ini yang tidak banyak orang melihat ini gitu. Artinya buat saya karena Buton Raya telah ada dalam Grand Design dan sampai hari ini tidak dicoret dari agenda pemekaran di Kemendagri, maka menurut saya itu tahapannya seperti itu for real. Jadi saya akan koordinasi dengan daerah DOB untuk apa? Mempersiapkan daerah otonom baru. Bila perlu for real, saya sendiri yang akan turun ke masyarakat untuk berkomunikasi dari hati ke hati tentang arti sebuah daerah otonom baru. Bila kalau ada tanah masyarakat yang kemudian masuk dalam rencana daerah otonom baru, maka kita semua harus berjihad tidak mempersulit lahirnya, tidak mempersulit proses pembebasannya dan lain sebagainya. Bila perlu saya sendiri yang akan membersamai itu, menggawangi itu. Jadi itu tahapan awal. Selebihnya jangan saya bocorkan semua. Nah, gitu. Betul. Dan saya hakul yakin sih for real di Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya di DPRD nanti, di DPRD Sulawesi Tenggara nanti terkait dengan agenda ini, saya insya Allah yakin tidak akan ada gejolak yang berarti. Insya Allah semua kita anggota DPRD Sulawesi Tenggara insya Allah semua mendukung agenda ini. Rasa-rasanya tidak ada lah yang akan menghalangi agenda ini. Gitu. Tapi memang saya rasa panjang loh for real. Dan memang ya agak naif kalau agak baper kalau saya bilang memang untuk melahirkan provinsi baru itu harus orang yang memahami proses panjang perjuangannya. Ini nggak boleh sekedar janji politik for real. Ini nggak boleh sekedar janji politik.
ini harus menjadi semangat bersama. Runtutan sejarah lahirnya harus terkuasai betul, karena gini menurut saya, kalau misalkan sebagai calon saya ditanya dukung nggak putra, pasti saya bilang dukung. Tapi bagaimana cara melahirkannya itu ya urusan nanti, gitu. Nanti di 5 tahun berikutnya saya janjikan lagi kan, gitu. Jadi bahan. Tapi saya ingin sampaikan ke Foril bahwa runtutannya untuk proses Buton Raya itu tinggal seperti itu. Jadi koordinasi ketika jadi calon gubernur, ketika sudah jadi gubernur Sulawesi Tenggara, di agenda setahun pertama itu berkoordinasi dengan pusat, menyampaikan pesan tentang layak lahirnya provinsi baru, bukan karena apapun. Kan saya lihat teman-teman ini sedang membangun narasi, ada perjanjian masa lampau dengan Bung Karno, dan siapa yang bisa buktikan itu? Narasi itu nggak usah lagi kita bangun, karena narasi yang kita bangun ada hanya satu saja, Foril. Narasi yang kita bangun adalah satu-satunya bekas sejarah masa lampau sebuah negara besar, sebuah kesultanan yang hari ini belum menjadi provinsi, cuma Buton Raya atau Buton secara umum. Nah, biar pemerintah pusat yang menjawab apakah layak kita sebagai sebagai ex kesultanan masa lampau kemudian mendapat hadiah provinsi gitu. Jadi bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia komitmennya cuma satu kok, Foril. NKRI Hargawati, dan kemudian agenda kesejahteraan yang berkeadilan, itu juga menjadi komitmen bersama antara pusat dan daerah. Narasi ini aja kita tegakkan bahwa kenapa layak provinsi Buton Raya lahir. Pertama, konstruksi letak geografisnya berbeda dengan Sulawesi Tenggara. Di sini berbasis kepulauan, di Sulawesi Tenggara itu berbasis daratan. Narasi-narasi ini, lalu kemudian yang paling pertama terdepan adalah narasi kita satu-satunya ex kesultanan masa lampau yang belum menjadi provinsi. Lurus aja di situ, saya hakul yakin Foril, Indonesia tidak akan melupakan sejarahnya. Itu saya hakul yakin itu. Apalagi di zaman pemerintahan Pak Jokowi kemarin ini ya, konsisten betul beliau dengan nilai-nilai luhur sebuah daerah gitu loh. Beliau betul-betul menyelaraskan antara budaya bangsa dan program pembangunan nasional itu sebenarnya yang akan kita jemput kembali, dan insya Allah di kepemimpinan berikutnya insya Allah juga masih akan sama ya, masih akan meneruskan program pemerintahan kemarin. Artinya bagi saya harapan provinsi baru itu di depan mata dan di tangan yang tepat. Amin. Baik, untuk menjawab penasaran, saya juga sebenarnya penasaran seperti apa yang disampaikan Ibu Won tadi pada saat depan tadi. Ya, pintu. Itu. Tadi saya sudah sampaikan ke Foril, pintu ini memang harus pandai membaca tanda-tanda alam, Foril. Ya, insting politik kudu tajam dikit ya, kudu diasah-asah tiap hari gitu ya. Tapi saya ingin memberi sedikit kisi-kisi sama Foril aja bahwa di Pilkada Sulawesi Tenggara ini saya tengah mengumpulkan semua investasi baik saya sejak menjadi keluarga besar aktivis di HMI. Gitu. Artinya saya percaya bahwa keluarga besar saya tidak akan meninggalkan saya sendirian. Itu aja. Ya kalaupun pada akhirnya cita-cita ini kandas, maka kata pepatah, lebih baik mencoba daripada tidak sama sekali. Nah, kalau soal pintu, saya sudah komunikasi dengan semua pihak. Saya tengah menjemput kata pantas Foril, karena misalkan saya ke Foril saya mau maju jadi calon gubernur, Foril misalkan punya pintu misalkan, kan Foril akan menilai saya pantas atau tidak. Kalau Foril menilai saya pantas, saya rasa yang lain tidak menjadi pertimbangan. Gitu. Jadi saya tengah menjemput itu, artinya kalau senior-senior saya menganggap saya pantas, atau kalau negara menganggap saya pantas, gitu, artinya yang lain biar menjadi urusan langit, tidak menjadi waswis-wisu durinas, tidak menjadi keraguan-keraguan di hati manusia gitu loh, Foril.
Kalau terkait dengan ejekan saya sudah terbiasa sih, dan saya biasanya suka kalau diejek-ejek orang. Misalkan, oh pintu cuma satu, saya suka gitu. Karena gini for real, dalam politik ya, siapa yang tidak kenal Pak Oso? Uang beliau hampir tidak diragukan, punya lah kalau sekedar. Dan saya itu termasuk orang yang relatif dekat, dianggap sebagai anak. Cuman satu saja kelemahan saya for real. Saya orang yang tidak pandai meminta. Itu, aduh lemah betul saya soal itu. Jadi waktu pemilu itu Pak Oso sampaikan ke saya, nanti jelang pemilu apapun masalahmu telepon saya ya gitu. Kalau kendala soal uang, cepat telepon. Apa yang bisa dilakukan biar kita lakukan bersama. Itu beliau ingatkan saya berkali-kali. Tapi itu lagi-lagi for real. Satu-satunya kelemahan Ode Nur Hayati tidak pandai meminta gitu. Dan saya tidak punya muka, tidak punya keberanian untuk datang ke ketua umum saya minta uang untuk menghadapi pemilu. Jadi saya hadapi pemilu itu for real dengan semua kelebihan dan kekurangan saya. Saya punya 1.000, saya hantam. Saya punya 1.000 rupiah, saya habiskanlah 1.000 rupiah itu, nanti selesai pemilu cari lagi, gitu aja. Jadi tidak ada for real. Jadi saya bangga tapi yang Hanura capai di pemilu ini betul-betul betul-betul muka di depan, punggung di belakang. Bahwa apa adanya. Jadi masih bisa bertahan, masih bisa ada daerah yang dari 0 kursi menjadi wakil pimpinan, masih ada daerah seperti Kota Bau-Bau yang kursinya bertambah. Itu bagi saya apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kader partai yang ada di daerah. Karena saya sadar benar bahwa hasil itu adalah kesetiaan partai terhadap komitmen kami bersama untuk menjaga moral demokrasi. Jadi hasil yang ada itu adalah hasil semurni-murninya hasil gitu. Itu sebegitulah cinta masyarakat Sulawesi Tenggara di seluruh kabupaten kota terhadap Partai Hanura dan Ode Nur Hayati gitu loh. Jadi ya seterusnya ya tinggal kita kembangkan lagi. Ya, Gitu. ya, ya. Nah, sudah nanti saya juga apa yang sampaikan memang tidak bisa banyak berkata karena semua kembali atas Iya. Betul. Betul. Amin. Amin. Bos-bos. Amin. Saya tengah apa ya? Kalau kita di aktivis itu di doktrin yakin usaha sampai. Yakin usaha sampai. Jadi lama sekali saya berkeyakinan bahwa insya Allah di suatu masa saya akan menjadi pemimpin di Sulawesi Tenggara. Semua ikhtiar juga selalu saya lakukan, meskipun saya bukan tipikal orang yang Allahumma paksain. Ya Allah paksain gitu, enggak. Jadi saya itu for real di setiap doa saya dalam meminta sesuatu, saya minta yang aman, selamat, lancar, dan barokah. Itu aja saya minta. Karena kalau aman tidak selamat, kalau selamat tidak lancar, kalau lancar tidak barokah, kalau aman, selamat, lancar tapi tidak barokah, itu juga tidak saya inginkan gitu loh. Jadi saya selalu meminta yang baik-baik gitu. Artinya kalau saya meminta ya Allah jadikan saya gubernur Sulawesi Tenggara yang aman, selamat, lancar, barokah, artinya bukan hanya selamat buat diri saya sendiri dan barokah buat diri saya sendiri, tapi aman, selamat, lancar, barokah bagi seluruh tanah, bumi, air, dan masyarakat Sulawesi Tenggara. Gitu. Jadi itu aja for real. Selebihnya biar jadi silahkan manusia bertarung. Saya percaya Allah lah yang maha menentukan. Siap. Gitu. Untuk beberapa bulan ke depan kita mau menghadapi hasilnya ini. Agustus ya. Persiapkan. Sekarang ini teman-teman sedang mengimbangi kalimat realistis tadi, ilmiah, realistis, dan gagasan ya ilmiah. Artinya politik itu kan jadi politik itu popularitas, elektabilitas gitu kan. Jadi dalam dua rumus ini kan popularitas yang maksimal belum tentu melahirkan elektabilitas yang kuat gitu. Tapi bisa jadi popularitas yang maksimal juga linear dengan elektabilitas yang maksimal. Saya sedang membaca tanda-tanda alam di beberapa lembaga survei yang sudah dipublis di Sulawesi Tenggara.
saya melihat belum ada yang terlalu, ya belum ada yang elektabilitasnya terlalu menonjol untuk kontestasi Pilgub di hari yang sebenarnya sudah tidak lama lagi, karena kan sudah Agustus kan for real. Jadi contoh kecil misalkan saya baca kan kebetulan saya survei juga kan. Contoh kecil misalkan kayak posisi saya yang terbawah surveinya, tapi tingkat popularitas saya masih rendah, masih di angka 30 misalkan. Lalu yang lain itu sudah di posisi 10 sampai 20%, tapi tingkat popularitasnya 100% misalkan. Jadi saya mengejar ini for real. Saya mengejar popularitas sampai ke 100% dan saya ingin melihat elektabilitas saya berapa banyak kalau di popularitas 100%. Nah, itu lalu kemudian makanya kita sedang menggiatkan untuk atribut ke semua desa dan kecamatan di Sulawesi Tenggara. Itu sedang dilakukan. Kita juga posisi per hari ini itu sudah data by name by address. Kebetulan ada aplikasi yang kita pakai profesional. Itu kita langsung input by name by address, nomor handphone. Kenapa ada nomor handphone? For real, untuk mengukur apakah yang bersangkutan masih bersama kita atau pindah gitu. Jadi kita tracking setiap minggu. Gitu. Jadi alhamdulillah rapi, kita bentuk sampai ke desa-desa, dan baik yang dibentuk oleh tim maupun yang datang sendiri menyatakan diri bergabung dengan kita gitu. Dan insting politik saya sih positif banget, karena dukungan yang datang itu di luar dugaan saya. Dengan posisi yang hanya baru 2 bulan, ini kan saya baru 2 bulan nih Forel. Baru 2 bulan itu luar biasa. Di setiap kumpul dengan masyarakat dan diskusi, ada hati yang tertaut. Dan saya percaya hati itu setia sampai akhir. Saya juga kan melihat status WA. Itu. Iya, betul itu. Itu luar biasa loh Foril. Ibu-ibu itu nyiapin makanan sendiri. Di saat saya sendiri malu, karena kan bahkan mereka dengan polosnya bilang gini, Bu, kemarin tetangga saya dibagi beras sama kandidat lain. Bu, kemarin tetangga saya dibagi beras sama kandidat lain. Terus gimana tanggapan ibu? Ya biarin aja Bu, kita tetap sama ibu. Jadi luar biasa semangatnya. Dan saya meletakkan satu janji kepada ibu-ibu ini. Saya bilang saya tidak bisa menjanjikan apa-apa. Program itu linier sebagai calon gubernur, gagasan saya Sulawesi Tenggara akan saya kemanakan, tapi janji dari hati Waode Nurhayati kepada ibu-ibu sekalian hanya satu. Ketika telah dilantik menjadi gubernur Sulawesi Tenggara, semua rumah yang pernah saya datangi akan saya datangi kembali sebagai gubernur Sulawesi Tenggara. Itu janji saya kepada ibu-ibu itu, dan semua menangis for real. Jadi itu luar biasa gitu loh. Iya. Baik, tidak terasa sudah 37 menit. Siap. Ini sudah jam berapa ini? Jam 12. Jam 12. Kita di Lamangga. Terima kasih banyak. Siap. Terima kasih Forel, salam buat istri. Terima kasih. Saya bahagia sekali karena konten ini akhirnya kita ketemu lagi. Iya. Kita ketemu lagi di konten-konten selanjutnya. Pokoknya hanya Forel di bau-bau. Jadi memang kebahagiaan itu saya bersyukur apapun yang sudah dilewati, apapun yang sudah menjadi pegangan bahwa tetap dengan semangat yang dulu, tetap betul. Kelemahan. Baik, kita mengakhiri ini. Biasanya kita ada closing statement. Saya ingin berdua closing statement. Silakan. Baik, terima kasih kepada seluruh masyarakat Buton Raya dari ujung Pulau Wakatobi sampai seluruh daratan Kota Bau-Bau. Saya hadir dalam kontestasi pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai keluarga besar, sebagai adik perempuan, sebagai saudara perempuan, sebagai anak perempuan, dan sebagai seorang ibu. Saya ingin menyampaikan bahwa Buton Raya menjadi agenda bersama, dan Buton Raya menjadi cita-cita besar Waode Nurhayati dan kita semua. Lahirnya provinsi baru adalah jihad kita semua sebagai masyarakat Buton, karena lahirnya provinsi baru tujuannya hanya satu, kesejahteraan. Tidak ada tujuan apa-apa selain tentang kebesaran kita di masa lampau sebagai daerah ex Kesultanan Buton dan sebagai daerah yang ingin
yang ingin maksimal kesejahteraannya dengan lahirnya daerah otonom baru. Karenanya saya mohon doa dari seluruh masyarakat Buton seluruhnya. Saya datang ke sini hakul yakin dan percaya penuh bahwa saya tidak sendirian. Doa dan semangat keluarga besar semua insya Allah menemani saya sampai mengantarkan saya pada pemenangan di hari H pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2024. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siap, terima kasih. Siap, makasih Foril. Baik, sahabat Youtuber semua, saya sangat bahagia hari ini, bahagia sekali karena saya sudah kembali bisa syuting dengan ibu setelah beberapa tahun dan tetap lihat komentar kami, tunggu video-video kami di Koja-Koja hanya tetap di sini di Formal Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.